warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mofira Rinti Pradipa. Saya dari D3 IT PEN PSDKU Sumeneb. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum algoritma struktur data. Nah, pada minggu ke-11 modul ke-12, modul praktikum ke-12. Nah, pada modul ke-12 ini yaitu materinya adalah cell sort. Nah, cell sort itu merupakan metode mengurutkan data dengan cara membandingkan satu data dengan data yang lain yang memiliki jarak tertentu. Lalu data tersebut dapat ditukar. Nah, di sini itu saya memiliki 5 elemen atau 5 data atau 4 indeks. Kan kalau elemen itu kan dimulai dari angka 1. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan kita kalau ngitungnya menggunakan indeks dari 0 kan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Di sini saya menggunakan jarak 2 jarak di indeks 0 itu. Jadi ada 2 jarak, 1, 2. Di indeks pertama juga 2 jarak, 1, 2. Di indeks ketiga juga ada 2 jarak, 1, 2. Nah, kita masuk pada looping pertama. Kita akan ngeloop. Mengurutkan data itu ada ascending dan descending. Di sini saya akan menggunakan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kan di indeks pertama kan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika angka ini lebih besar daripada angka indeks setelahnya, jadi kita harus menukar karena kan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi yang kecil ada di urutan pertama, terus ke yang paling besar ada terus di urutan terakhir. Nah, kan 9 itu lebih besar dari 7, jadi kita akan menukarnya. Jadi 1, 2 kita tukar. Jadi 7 di depan, 9 di tengah. Lalu di indeks kedua ini, di indeks pertama ke 1 ini, kita akan ngecek juga apakah angka 5 ini lebih besar dari 3. Nah, ternyata 5 itu lebih besar dari 3. Jadi jika 5 itu lebih besar dari 3, kita akan menukarnya lagi. Jadi 1, 2. Di sini tuh kita akan menukar jadi 3-nya di sini, 5-nya di sini. Nah, di sini kan 9. Kan sudah ditukar tadi. 9 itu lebih besar nggak dari angka 1? Jika iya, kita akan tukar. Jadi 1, 2, di sini angka 1, di sini angka 7. Angka 9. Sorry. Jadi hasil loopingnya itu seperti ini, 7, 3, 1, 5, 9. Di looping kedua kita akan ngecek lagi nih, apakah angka 7 ini lebih besar dari angka 1. Jika iya, kita akan tukar nih. Jadi kayak 1, 2. Ternyata benar. Jadi kita pindah di sini, 7-nya di sini, 1-nya di depan. Lalu angka 3 dan 5, apakah 3 itu lebih besar dari 5? Ternyata tidak. Jadi kita tidak akan tukar. Di angka 1 ini apakah angka 1 ini angka 7. Di sini kan sudah berubah jadi 7. Benar enggak ya? 7. Oh iya, berarti kan kalau sudah ini akan terhenti. Jadi kita masuk pada looping kedua. Jadi hasilnya itu 1, 3, 7, 5, 9. Nah, lalu kita akan menggunakan satu jarak. Jadi kita akan cek satu-satu nih. Apakah 1 lebih besar dari 3? Jika iya, kita akan tukar. Jika tidak, akan tetap. Nah, lalu kita cek lagi nih, apakah 3 ini lebih besar dari 7? Ternyata tidak. Jadi kita akan lanjut nih.
Lalu, apakah 7 ini lebih besar dari 5? Jika iya, kita akan tukar. Nah, ternyata ini 7 ini lebih besar dari 5. Jadi kita tukar, 5-nya itu di sini, 7-nya di sini. Apakah 7 itu lebih besar dari 9? Tidak. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Hasilnya jadi 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk pada codingannya. Codingan di sini di praktikum kelas 11 ini, praktikum kelas 11 ini di minggu pertama. Praktikum 11 di minggu ke-11 di pokoknya hari lebih dahulu pokoknya. Nah, di sini saya memiliki 2 latihan, 1 2 dan di sini memiliki 3 percobaan. Nah, kita geser aja dulu. Lalu kita masuk pada percobaannya terlebih dahulu. Di sel 1. Area agak loading pending, masih berputar-putar nih. Nah, di line pertama yaitu ada package. Package itu mengelompokkan beberapa file ke dalam satu folder. Nah, sini kan namanya package angka 1 Kenapa diberi nama ini? Karena ini nama foldernya, folder ini. Lalu kenapa saya komen? Karena seperti biasa sudah error kalau di komen merah jadinya. Lalu kita masuk pada yang ketiga yaitu kelas cell demo. Di dalamnya itu terdapat public static void cell sort dengan parameter integer array ARR. Di dalamnya yaitu integer n sama dengan arr.length. Lalu ada integer jarak, integer i, integer j. Lalu ada boolean sudah sama dengan true, integer TMP. Nah, jarak itu sama dengan n. Di sini kita menggunakan ada perulangan while, di sini juga ada perulangan for. Nah, ini tuh kayak apa sih namanya? Bercabang gitu. Perulangan bercabang. Di while ini, while dengan parameter jarak lebih besar sama dengan 1, maka jarak sama dengan jarak dibagi 2. Jarak sama dengan true. Nah, maksudnya itu jika jaraknya itu lebih besar dari angka 1, dia akan maka jarak sama dengan jaraknya itu sama dengan jarak dibagi 2 gitu. Terus jika sudah, itu berarti benar, sudah true. Lalu while dengan parameter sudah, di dalamnya itu sudah sama dengan false. Ini tuh jika sudah, maka sudah sama dengan false karena di sini kan sudah gitu. Lalu ada perulangan for, j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, min jarak, j plus plus, di dalamnya yaitu i sama dengan jarak plus j plus jarak. Nah, if dengan parameter arr array j lebih besar dari arr array i, di dalamnya itu ada tmp sama dengan arr array j, arr array j sama dengan arr array i, arr array i sama dengan tmp. Sudah itu sama dengan true. Lalu ada public static void tampil. Oh iya, di sini kan public static void, jadi itu kelasnya tuh terbuka atau umum. Di sini tuh void, jadi tidak ada nilai kembaliannya atau returnnya. Di sini juga sama, di sini kelasnya itu kelas terbuka atau umum. Di sini juga tidak menggunakan nilai kembalian atau return karena void.
sudah memakai void. Nah, public static void tampil dengan parameter integer data array. Di dalamnya itu ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari data.length i plus plus. Nah, di dalamnya yaitu dia akan mencetak, akan menampilkan data ke i dari i yang pertama, i sama dengan 0 kan, dari i, terus ini jarak. Ini tuh sistem out print line itu enter. Lalu ada public class cell 1 underscore 006. Ini tuh kelasnya juga terbuka. Ini tuh nama kenapa? Ini nama file atau .java-nya. Di sini nih, cell 1 underscore 006.java. Ini tuh 006, ini NRP saya. Lalu ada public static void main dengan parameter string array args. Nah, ini tuh metode mainnya. Di dalamnya itu terdapat integer a array sama dengan ini tuh datanya, data-datanya dimasukkan ke di sini. 10, 6, 8, 3, 1. Nah, lalu kita panggil tuh sel demonya tampil a. Jadi kan ini sel demo. Nah, sel demo kita panggil sel demo, terus kita panggil yang ininya apa namanya, tampil ini, dia akan menampilkan datanya. Jadi dia akan menampilkan data nih. Kita sambil run ya. Sebentar. Nah, dia akan menampilkan datanya. Jadi data ini akan ditampilkan jadi 10, 6, 8, 3, 1, ya kan? Lalu dia akan memanggil cell demo.cellSort. Ini tuh callingan ini untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sama yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Jadi diurut satu-satu kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, lalu setelah diurutkan kita tampilkan lagi, jadi hasilnya seperti ini, 1, 3, 6, 8, 10, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada program yang percobaan yang kedua. Ya, loading. Oh ya, kita clear aja ini ya. Nah, di line pertama sama di sini tuh ada package-nya dengan nama foldernya. Package itu kan mengelompokkan file-file ke dalam satu folder. Di sini tuh nama folder. Sama di komen juga karena error. Nah, di line ketiga yaitu ada kelas cell demo 1. Di dalamnya itu terdapat public static void cell sort dengan parameter integer array arr. Di dalamnya itu terdapat integer n sama dengan arr.length, integer jarak i, integer j. Booleannya itu sudah sama dengan true, berarti sudah benar. Terus di sini tuh integer tmp, jarak itu sama dengan n. Ini tuh kelas dari line keempat sampai ke 27 ini kelasnya itu public kelas. Public ini kan kelas ini berarti apa namanya, umum atau dapat diakses oleh kelas lain. Nah, di dalam kelas ini juga tidak ada nilai kembalian atau returnnya, karena di sini di dalam kelas ini kita menggunakan void. Nah, sama seperti yang sebelumnya juga, ini mengurutkan sambil kita run aja ya. Nah, kalau yang ini sekarang kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, jarak di sini while dengan parameter jarak lebih besar sama dengan 1, maka jarak sama dengan jarak dibagi 2 sudah sama dengan true. While sudah dengan parameter sudah di dalamnya itu sudah sama dengan false. Nah, lalu di sini juga menggunakan perubahan for dan while sama seperti yang sebelumnya. For j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, min jarak.
J plus plus. Di dalamnya yaitu I sama dengan J plus jarak if jika dengan parameter ARR array J lebih kecil ARR array I. Di dalamnya itu TMP sama dengan ARR array J, ARR array J sama dengan ARR array I, ARR array I sama dengan TMP, sudah sama dengan true. Nah, seperti itu. Sama. Ini tuh untuk mengurutkan data dari yang terbesar. Ini kan yang dia ini tuh yang akan menukar angka data-datanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu selanjutnya ada kelas untuk menampilkan. Di sini tuh ada public static void tampil dengan parameter integer data array. Di dalamnya itu terdapat perulangan for. Nah, ini tuh kelasnya sama seperti yang kelas cell sort ini, yang untuk mengurutkan data yang terbesar ke yang terkecil. Di sini juga menggunakan public, kelasnya juga terbuka atau umum, dan di sini juga menggunakan void dan tidak ada nilai kembaliannya atau tidak ada nilai kembalian atau returnnya. Nah, perulangan for ini integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari data.length, I++. Di dalamnya yaitu terdapat sistem outprint. Ini tuh untuk mencetak data atau menampilkan data I sama spasi. Terus sistem .println ini untuk enter. Lalu di sini tuh ada public class cell2 underscore 006. Ini tuh juga kelasnya terbuka. Di sini tuh kenapa diberi nama cell2 underscore 06? Ini tuh nama filenya atau .java-nya. 006 ini NRP saya seperti biasa. Nah, lalu ada public static void main dengan parameter string array args. Di dalam ini tuh method main-nya. Lalu di dalamnya itu ada integer A array sama dengan 106831. Ini data program ini yang akan ditampilkan. Nah, terus kita akan cell demo kan ini di dalam tampil dan kelas tampil dan kelas cell demo cell sort ini di dalam kelas cell demo 1. Nah, jadi kita cell demo terus nama di dalamnya itu kita akan panggil tampil dulu, dia akan menampilkan data ini. Lalu cell sort ini kelas yang ini mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, terus lalu ditampilkan lagi, tampilkan setelah diurutkan ditampilkan jadi seperti ini. Nah, ini yang awal ini yang di atas 106831 ini datanya dulu yang ditampilkan, lalu kan diurutkan menggunakan ini cell sort, dipanggil menggunakan cell sort yang di atas. Nah, terus kita tampilkan setelah diurutkan lalu kita tampilkan jadi seperti ini. Jadi 108631 seperti itu. Lalu percobaan yang ketiga, di percobaan yang ketiga yaitu ada ini tuh menggunakan double atau koma-koma gitu. Oh ya, kita clear dulu ya. Nah, di line pertama sama ada package juga yang sudah saya komen karena error. Ini tuh nama folder. Ini package itu kan mengelompokkan beberapa file ke suatu folder. Ini nama foldernya 3, di sini juga 3 sama. Di sini ada kelas cell demo 2. Di dalamnya itu terdapat public static void cell sort dengan parameter double array ARR. Nah, ini tuh kelas ini dari 4 sampai 27 ini tuh menggunakan kelasnya menggunakan public, karena kelas ini berarti karena menggunakan public itu kelasnya terbuka atau umum, dan di sini juga menggunakan void. Void itu tidak ada nilai kembalian atau returnnya. Lalu mana lagi ya? Oh ya, kita belum jelaskan ini. Integer ini tuh integer tipe datanya dengan nama n sama dengan arr.length. Di sini juga tipe data jarak dengan nama jarak, dengan nama i, dengan nama j. Jadi integer i, integer j dengan nama j.
Lalu ada tipe data boolean dengan nama sudah sama dengan true, dan tipe data double sama dengan TMP, jarak sama dengan n. Di sini juga sama seperti sebelum-sebelumnya, perulangan bercabang gitu juga. Terus di sini menggunakan perulangan for, ada while. Nah, while ini jarak lebih besar dari 1, jarak lebih besar dari 1, di dalamnya terdapat jarak sama dengan jarak dibagi 2, sudah sama dengan true. Terus kita ini lagi perulangan lagi nih menggunakan while. Sudah, jika sudah, di dalamnya terdapat sudah sama dengan false. Lalu ada perulangan for, j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, min jarak, j plus plus. Di dalamnya terdapat i sama dengan j plus jarak. If ini jika ARR array J lebih besar dari ARR array I, maka TMP sama dengan ARR array J. ARR array J sama dengan ARR array I. ARR array I sama dengan TMP. Nah, sudah sama dengan true. Lalu ada public static void tampil. Ini itu untuk menampilkan datanya. Sama seperti yang public kelas cell sort ini juga menggunakan public dan juga menggunakan void. Jadi kelas ini terbuka dan tidak ada nilai kembaliannya. Nah, public static void tampil dengan parameter double data array. Di dalamnya terdapat for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari data.length, i plus plus. Lalu dia akan menampilkan atau mencetak data i terus spasi. Ini tuh untuk jarak. System out print line itu untuk jarak atau enter. Nah, lalu di sini ada public class cell 3_006. Ini tuh nama filenya atau .java-nya. Kelas ini juga umum atau terbuka karena menggunakan public. Lalu di sini juga ada public static void main dengan parameter string array args. Ini tuh method main-nya. Lalu double a array sama dengan 10,3, 6,2, 8,4, 3,6, 1,1. Ini tuh data dalam program ini. Lalu sama ini tuh untuk memanggil. Kita akan panggil tampil. Dia akan menampilkan kita run dulu ya. Nih. Kita run. Tunggu loading. Agak lemot memang. Nah, ini tuh akan memanggil tampil. Kita panggil nih tampil, lalu kita akan menampilkan datanya. Ini datanya. Data ini kita tampilkan di sini. 10,3, 6,2, 8,4, 3,6, 1,1. Sama kan seperti yang ini. Lalu kita panggil lagi cell sortnya. Cell sortnya ini untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, lalu kita panggil lagi tampil A. Kan karena sudah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu kita tampilkan. Jadi tampilannya berubah jadi yang dari kecil ke yang terbesar ini. Jadi 1,1, 3,6, 6,2, 8,4, 10,3. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada latihan. Di sini saya memiliki 2 latihan, yaitu yang pertama ini. Sambil nunggu loading ini kita clear aja di bagian ininya, terminalnya CLS. Nah, di sini saya tugasnya itu sama, mengurutkan juga ini tuh tapi menggunakan integer. Integer itu kan kayak bukan koma, bukan angka-angka, cuman angka, gimana sih bilangnya, pokoknya nggak pakai koma gitu. Itu menggunakan integer. Nanti di yang kedua ini menggunakan double itu menggunakan koma-koma. Nah, di sini package 1, di package 1 ini ini package itu kan kalian sudah tahu nama folder dengan nama folder 1.
ini satu. Lalu di kelas di line ketiga itu ada kelas cell demo 4. Di dalamnya terdapat public static void cell sort dengan parameter integer array ARR. Di dalamnya itu tipe data integer dengan nama n sama dengan arr.length. Tipe data integer dengan nama jarak, tipe data integer dengan nama i, tipe data integer dengan nama j. Lalu di sini juga ada tipe data boolean dengan nama true sama dengan dengan nama sudah sama dengan true. Lalu tipe data integer TMP, jarak sama dengan n. Di sini juga sama menggunakan while dan for. Perulangan bercabang. Di sini while jarak lebih besar sama dengan 1, jarak sama dengan jarak per 2, sudah sama dengan true. While dengan parameter sudah, di dalamnya terdapat sudah sama dengan files. For j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, min jarak j plus plus. Di dalamnya itu dapat i sama dengan j sama plus jarak. If array j lebih besar dari array i, maka maksudnya tuh jika array j lebih besar dari array i ini, maka dia akan TMP sama dengan array j sama dengan array i sama dengan TMP. Sudah sama dengan true. Di sini juga kelasnya terbuka, pada shell sortnya kelasnya terbuka dan tidak ada nilai kembaliannya karena void. Lalu ada public static void tampil dengan parameter integer data array. Di dalamnya terdapat for dengan parameter integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari data.length, i plus plus. Di dalamnya terdapat maka dia akan mencetak sistem outprint. Ini tuh menampilkan data i sama spasi. Di sini tuh sistem outprint line, ini untuk enter atau di bawahnya. Lalu ada public class cell sort 1_006. Ini tuh nama filenya atau .java-nya. Lalu di dalamnya terdapat public static void main string dengan parameter string array args. Ini tuh method mainnya. Di dalamnya terdapat integer a, array sama dengan ini datanya, data di program ini 106831. Kita sambil run ya. Cell demo 4 enter. 2 kali. Udah enggak apa-apa. Nah, cell demo 4 udah tampil. Dia akan memanggil tampil A. Tampil ini, A ini data ininya kan. Jadi dia akan menampilkan 106831. Lalu dia akan memanggil cell sort A. Cell sort A ini cell sort ini kan untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, dari data yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita panggil lagi menggunakan tampil A. Jadi setelah kita rubah ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, jadi kita panggilnya akan menampilkan 1, 3, 6, 8, 10 karena sudah kita rubah menggunakan ini, perulangan ini di kelas ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang latihan kedua. Di latihan kedua ini menggunakan double. Biar agak ini kita clear. Nah, di package 2, di line pertama itu ada package dengan nama angka 22 seperti biasa. Nah, ini tuh di komen karena error. Package-nya itu pengelompokan beberapa file ke dalam satu folder. Di situ ada kelas cell demo 5. Di dalamnya terdapat public static void cell sort dengan parameter double array arr. Di dalamnya terdapat tipe data n dengan nama tipe data integer dengan nama n sama dengan arr.length. Tipe data integer dengan nama jarak, tipe data integer dengan nama i, tipe data integer dengan nama j. Lalu ada
Tipe data boolean dengan nama sudah sama dengan true. Tipe data double dengan nama tempe. Jarak sama dengan n. Di sini sama seperti biasa, kita menggunakan perulangan bercabang. Di sini ada perulangan while, di sini juga ada perulangan for. Nah, while dengan parameter jarak lebih besar sama dengan 1, di dalamnya terdapat jarak sama dengan jarak dibagi 2. Sudah sama dengan true. While dengan parameter sudah, di dalamnya terdapat sudah sama dengan false. For dengan perulangan for, di dalamnya terdapat j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, min jarak, j plus plus. Di dalamnya terdapat i sama dengan j plus jarak. If jika ARR array j lebih besar dari ARR array i, maka TMP sama dengan ARR array j sama dengan ARR array maksudnya TMP sama dengan ARR array j, ARR array j sama dengan ARR array i, ARR array i sama dengan TMP, terus sudah sama dengan true. Ini tuh mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu di sini ada public static void tampil sama seperti sebelum-sebelumnya juga. Ini untuk memanggilkan datanya. Di sini juga menggunakan public, karena di sini tuh berarti kelasnya terbuka, dan di sini juga menggunakan void, berarti di sini kelas ini tidak ada nilai kembalian atau returnnya. The public static void tampil dengan parameter double dengan parameter tipe data double dengan nama data array. Di dalamnya itu ada for tipe data integer dengan i sama dengan 0, i lebih kecil dari data.length, i plus plus. Di dalamnya terdapat sistem outprint, ini tuh menampilkan atau mencetak datanya. Data array i plus spasi. Lalu ini sistem outprint line, ini tuh untuk enter atau ada di bawahnya. Lalu ada public class cell sort 2_006. Ini tuh nama filenya atau .java-nya. Di dalamnya terdapat public static void main dengan parameter string array args. Ini tuh method main-nya. Double tipe data double dengan nama array sama dengan, ini tuh data-data yang ada di dalam program ini, 10,3, 6,2, 8,4, 3,6, 1,1. Lalu dia akan memanggil yang sudah ini sel demo 5. Kita sambil run ya, tunggu dulu. Nah, dia akan memanggil tampil A, jadi ini datanya, dia akan memanggil menggunakan ini tampil, jadi 10,3, 6,2, 8,4, 3,6, 1,1 itu memanggil datanya. Lalu kita akan memanggil sort A-nya dengan parameter A. Ini berarti bagian ininya kita program ini akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, lalu dia akan dia akan manggil lagi, lalu kita tampilkan. Jadi dipanggil lalu kita tampilkan karena sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi seperti ini, 1,1, 3,6, 6,2, 8,4, 10,3. Jadi seperti itu. Kita setelah ini di minggu ke-11 ada 2 materi. Nah, materi selanjutnya yaitu ini bubble sort. Nah, bubble sort ini sama metode mengurutkan data juga. Metode mengurutkan data dengan cara membandingkan di setiap elemennya. Kita akan mulai dari yang belakang. Nah, di sini saya memiliki sama 5 elemen dan 4 indeks. Jadi dari sini kan kalau kalau indeks itu kan dimulai dari 0, jadi 4, dan seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau elemen kan di 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5, lalu
Kalau dari indeks itu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi cuma ada 4. Nah, kita akan ngeloop dari yang belakang, kita akan melupkan dari yang belakang. Nah, apakah 3 ini lebih besar dari angka 1? Ternyata 3 ini memang lebih besar dari angka 1, jadi tidak kita rubah, tetap saja seperti ini. Oh, dari sini aja lupa, sorry. Nah, ini tuh kan apakah 1 ini lebih besar dari 3? Apakah ini kan dari angka terkecil ke yang terbesar, jadi apakah angka 1 ini lebih kecil dari angka 3? Jika iya, kita akan menukar, jadi 3-nya di sini, 1-nya jadi di sini. Seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya, apakah angka 1 ini lebih kecil dari angka 7? Jika iya, kita rubah lagi nih, jadi seperti ini hasilnya. Lalu apakah angka 1 lebih besar angka 1 ini lebih kecil dari 5? Jika iya, jadi hasilnya seperti ini. 5 jadi pindah ke belakang, 1-nya pindah ke depan. Lalu selanjutnya, apakah angka 1 lebih kecil dari angka 9? Jadi jika iya, kita akan menukarnya. Jadi hasilnya seperti ini. 1, 9, 5, 7, 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke looping kedua. Kita ulang lagi nih dari belakang. Nah, apakah angka 3 ini lebih besar dari angka 7? Lebih kecil dari angka 7? Jika iya, kita akan menukarnya. Jadi hasilnya seperti ini. Apakah angka 3 lebih kecil dari angka 5? Jika iya, kita akan menukarnya jadi seperti ini. Apakah angka 3 lebih kecil dari angka 9? Jika iya, hasilnya akan seperti ini. Nah, apakah angka 3 lebih kecil dari angka 1? Ternyata tidak. Jadi hasilnya cuma sampai sini. 1, 3, 9, 5, 7. Seperti itu. Nah, kita masuk ke looping yang ketiga. Di looping ketiga yaitu, apakah angka 7 ini lebih kecil dari angka 5? Ternyata tidak. Jadi tetap seperti ini. Jadi langsung selanjutnya. Apakah angka 5 lebih kecil dari angka 9? Ternyata iya, jadi kita akan menemukannya jadi seperti ini. Apakah angka 5 lebih kecil dari 3? Ternyata tidak. Jadi hasilnya cuma sampai sini. Jadi hasilnya 1, 3, 5, 9, 7. Lalu kita masuk ke looping yang keempat. Atau looping. Nah, ini tuh apakah angka 7? Sebentar. Nah, apakah angka 7 ini lebih kecil dari angka 9? Jika iya, dia akan menukar jadi seperti ini. Lalu, apakah angka 7 ini lebih besar dari angka 5? Jika iya, jadi tetap seperti ini. Kalau lebih kecil, jadi tidak, hasilnya kan tidak akan, jika tidak, jadi kan 7 ini lebih besar dari angka 5, jadi tidak akan kita pindah, tidak akan berpindah karena angka 7 ini lebih besar. Jadi hasilnya itu, hasil akhirnya seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada codingannya. Nah, kita tutup di minggu awal ini. Kita masuk ke minggu yang 11, 11 ini maksudnya titik 11 ini di hari selanjutnya. Nah, kita masuk di sini sama seperti yang shell short. Di bubble short ini memiliki 2 latihan dan memiliki 3 percobaan. Kita masuk ke percobaannya terlebih dahulu di sini. Nah, kita di sini clear dulu ya. CLS. Bentar. Nah, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di komen, package ini untuk nama foldernya. Lalu di sini ada kelas double demo. Di dalamnya terdapat publish static void double short dengan nama bubble short dengan parameter integer array ARR. Di dalamnya terdapat integer i sama dengan 1, tipe data dengan nama i sama dengan 1, tipe data integer dengan nama j, tipe data integer dengan nama n sama dengan arr.length, tipe data integer dengan nama temp. Di sini juga ada perulangan bercabang juga menggunakan while, tapi di sini tidak menggunakan for. Nah, lalu di sini tuh while dengan parameter i lebih kecil dari n, di dalamnya terdapat j sama dengan n dikurangi 1.
while J lebih besar sama dengan I, maka maka if dengan parameter ARR J-1 lebih besar ARR J, maka TMP sama dengan ARR J. TMP sama dengan ARR J, ARR J sama dengan ARR J-1, ARR J-1 sama dengan TMP. Lalu ini tuh kayak apa namanya ya, dari while yang ini. Jadi dalam while itu kan kayak biasanya I plus-plusnya itu ada di bawah. Di sini tuh yang ini. Jadi J sama dengan -1. Terus I ini while yang I sama dengan I plus 1. Nah, di sini juga ada public static void tampil. Di sini public dari public sini sampai sini tuh public semua. Public itu maksudnya kelas itu dapat diakses atau umum, dapat diakses ya benar, terbuka atau umum. Lalu void itu biasanya kita ada yang menggunakan void, ada yang tidak. Jika tidak berarti ada nilai kembaliannya atau returnnya. Jika kita menggunakan berarti tidak ada nilai kembalian atau returnnya. Nah, di sini public static void tampil dengan nama tampil dengan parameter tipe data integer dengan nama data array. Di dalamnya terdapat for, pelongan for. Di sini ada pelongan for, tetapi di kelas sebelumnya tidak ada. Nah, integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari data.length, I++. Di dalamnya terdapat sistem outprint dengan parameter data array I plus spasi. Ini tuh menampilkan atau mencetak datanya. Lalu sistem outprint line ini untuk enter. Public kelas dengan nama bubble 1_006 ini tuh nama file atau .java-nya. Di sini ada public static void dengan nama main dengan parameter string array args. Ini tuh metode mainnya. Integer array ini ini data-datanya, lalu dia akan memanggil tampil, dia akan kita run. Nah, tunggu ya agak loading. Nah, di sini dia akan memanggil tampil, dia akan menampilkan data yang A. Jadi datanya kita panggil, lalu kita akan memanggil lagi bubble shortnya menggunakan ini. Jadi dipanggil lagi. Nah, itu untuk mengurutkan data-datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu dia akan menampilkan setelah dirubah data-datanya dari yang terkecil ke yang besar, lalu kita tampilkan jadi hasilnya seperti ini. Ini tuh data awalnya, lalu kita rubah jadi data dari yang terkecil ke yang terbesar seperti itu. Lalu ada yang kedua, ini tuh mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, tapi menggunakan bubble short. Di sini juga dengan package kalian sudah tahu, mungkin sudah nggak asing lagi. Namanya itu 2 di komen karena error. Lalu ada kelas bubble demo 1. Di dalamnya terdapat public static void dengan nama bubble short dengan parameter tipe data integer array dengan nama arr. Di dalamnya terdapat tipe data integer dengan nama I sama dengan 1, tipe data integer J, tipe data dengan nama J, tipe data integer dengan nama N sama dengan arr.length, lalu tipe data integer dengan nama TMP. Lalu di sini ada while I lebih kecil dari N, J sama dengan N-1, while jika J lebih besar dari I, maka jika ARR J-1 lebih kecil ARR array J, maka TMP sama dengan ARR array J, ARR array J sama dengan ARR array J-1, ARR J-1 sama dengan TMP. Lalu J sama dengan J-1, I sama dengan I plus 1.
Lalu ada public static void tampil dengan parameter integer data array, di dalamnya terdapat for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari data.length i++. Di dalamnya dia akan mencetak atau menampilkan data i sama spasi. Lalu ini hanya untuk enter di bawahnya. Lalu ada public class bubble 2_006, ini nama file atau .java-nya. Di sini di dalamnya terdapat public static void main dengan parameter string array args. Di dalamnya ini terdapat public static void main dengan parameter string args ini method mainnya. Lalu di dalamnya terdapat integer a dengan array, ini datanya, data dalam program ini. Lalu ada bubble demo 1 dot tampil, dia akan memanggil tampil a, dia akan menampilkan. Ini kita run ya. Lalu di sini dia akan mengurutkan datanya dulu, lalu dia akan menampilkan, dipanggil lagi untuk menampilkan. Jadi seperti ini datanya. Kita panggil aja ada dia biar agak kelihatan. Kita pindah ke atas. Ntar ya. Nah, seperti ini nih. Dia ini mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu yang terakhir ini menggunakan koma. Jadi koma itu menggunakan double. Kita clear ini ya di sini biar rapi. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, di sini ada package juga dengan nama foldernya. Lalu kelas bubble demo 2, di dalamnya terdapat public static void bubble short dengan parameter double array arr. Di dalamnya terdapat tipe data integer dengan nama i sama dengan 1, tipe data integer dengan nama j, tipe data integer dengan nama n sama dengan arr.length, tipe data double dengan nama tmp. Nah, di dalamnya ini lalu ada while i lebih kecil dari n, maka j sama dengan n-1. Lalu while j lebih kecil sama dengan i, jika arrj-1 arr lebih kecil arrj, maka tmp sama dengan arrj, arrj sama dengan arrj-1, arrj-1 sama dengan tmp, j sama dengan -1, i sama dengan +1. Lalu di sini juga untuk menampilkan datanya, public static void tampil dengan nama tampil dengan parameter double, tipe data double dengan nama data array. Di dalamnya terdapat for tipe data integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari data.length, i++. Di dalamnya terdapat system out print, dia akan mencetak data dengan array i. Lalu di sini spasi, ini tuh untuk enter system out print line. Ini tuh public class, ini nama file atau .java-nya. Ini public static void main dengan parameter array dengan parameter string array args. Ini tuh method mainnya. Di sini ada double array sama dengan ini data-datanya dalam program ini. Kita sambil run. Nah, dia akan memanggil tampil. Jadi dia akan menampilkan data ini dulu. Lalu dia akan memanggil untuk merubah dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu dia akan memanggil lagi dari setelah dirubah. Oh, ini tuh dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi dia akan memanggil lagi, jadi urutannya jadi yang terbesar ke yang terkecil. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada latihan pertama. Di sini tuh kelas bubble demo. Ini tuh yang di line pertama package dengan nama foldernya kelas bubble demo dengan nama bubble demo. Di dalamnya terdapat public static void bubble short dengan parameter integer array arr. Di dalamnya terdapat tipe data integer i dengan nama tipe data integer dengan nama i sama dengan 1, tipe data integer j, tipe data integer dengan nama n sama dengan arr.length, tipe data integer dengan nama tmp. Lalu ada perulangan bercabang juga. Di sini ada while i lebih kecil dari n, maka j sama dengan n-1. Lalu while j lebih besar dari i, maka jika arrj-1 lebih besar dari arr
J, array J, maka TMP sama dengan ARR array J. ARR array J sama dengan ARR array J min 1. ARR array J min 1 sama dengan TMP. J sama dengan J min 1, I sama dengan I plus 1. Lalu ada public static void tampil dengan parameter integer data array. Di dalamnya terdapat perulangan for, integer I sama dengan 0, I lebih kecil data.length, I plus plus. Di dalamnya dia akan mencetak atau menampilkan data I lalu spasi. Sistem outprint dia akan ini hanya untuk di bawahnya, kita sambil run aja. Di sini tuh ada public class bubble short 1 underscore 006. Ini tuh nama file atau .java-nya. Di sini ada public static void main dengan parameter string array args. Di dalamnya ini tuh metode main-nya. Di dalamnya terdapat integer a array. Ini tuh nama datanya. Ini tuh dia akan memanggil tampil. Dia akan menampilkan data ini. Lalu dia akan memanggil untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu dia akan menampilkan lagi. Jadi kan sudah diurut, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita clear dulu ya CLS. Nah, kita masuk ke yang latihan terakhir, yang kedua. Nah, di sini itu ada package dengan 6 foldernya, di komen karena error. Lalu di line selanjutnya ada kelas bubble demo 2 dengan nama bubble demo 2. Di dalamnya terdapat public static void dengan nama bubble short dengan parameter double array ARR. Di dalamnya terdapat tipe data integer dengan nama I sama dengan 1, tipe data integer dengan nama J, tipe data integer dengan nama N sama dengan ARR.length, tipe data double dengan nama TMP. Lalu ada while I lebih kecil dari N, maka J sama dengan N min 1. While J di dalamnya J lebih besar dari I, maka jika ARR array J min 1 lebih kecil ARR array J, maka TMP sama dengan ARR array J, ARR array J sama dengan ARR array J min 1, ARR array J min 1 sama dengan TMP. Nah, lalu J sama dengan J min 1, I sama dengan plus 1. Lalu di sini ada public static void, ini untuk menampilkan data-datanya menggunakan menggunakan program ini dengan parameter tipe data double dengan nama data array. Di dalamnya terdapat perulangan for, yaitu integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari data .length I plus plus. Di dalamnya dia akan mencetak atau menampilkan data I, terus ini spasi. Di sini itu untuk enter. Di sini ada public class bubble short 2 underscore 006. Ini tuh nama folder, nama file atau .java-nya. Kita sambil run ya. Lalu sambil nunggu saya jelaskan di bawahnya. Ini ada public static void main dengan parameter string array args. Di dalamnya terdapat ini tuh metode main-nya. Di dalamnya terdapat double A array sama dengan 10,3, 6,2, 8,4, 3,6, 1,1. Ini data-data yang di dalam program ini yang akan ditampilkan. Nah, bubble demo ini nama kelas-kelasnya. Lalu di sini ini dia akan memanggil kelas tampil. Dia akan menampilkan data ini dulu. Jadi hasilnya seperti ini, 10,3, 6,2, 8,4, 3,6, 1,1. Lalu ini tuh dia akan memanggil bubble short A. Ini tuh untuk mengurutkan dari data yang terbesar ke yang terkecil. Lalu dia akan menampilkan, setelah diurutkan dia akan menampilkan, jadi hasilnya seperti ini, 10,3, 8,4, 6,2, 3,6, 1,1, seperti itu. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya dari minggu ke-11 ini. Di minggu ke-11 dengan menjelaskan pada yang bubble short dan shell shortnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.